Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Malam ini kembali Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang masuk hadis yang ke-39 69. At-Tasi' wa Sittun. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marrataini, muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim disengat dalam satu lubang dari satu lubang dua kali. Hadis muttafaqun alaih. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala, hada mathalun darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah permisalan, perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam libayani kamal ihtirazil mu'min, untuk menjelaskan kesempurnaan penjagaan seorang mukmin, penjagaan atau kehati-hatian seorang mukmin. Jadi mukmin itu orang yang hati-hati, tidak gampang terjatuh dalam kesalahan dua kali apalagi berkali-kali. Kalau sudah tahu yang pertama salah, maka yang kedua nggak akan diulangi lagi. Wanal mu'min yamna'uhu imanuhu, seorang mukmin keimanannya akan menghalanginya miniktirafi sayyiati, dari melakukan keburukan-keburukan, allati tadurruhu muqarrafatuha, yang menungganginya akan membahayakannya, melakukannya akan membahayakannya. Wa nahu matawaqa'a syai'un minhu, dan bahasanya kapan terjadi sesuatu dari kesalahan itu darinya, fainahu fil hali yubadiru litaubah wal inabah, maka sungguhnya dia pada saat itu juga bersegera untuk apa? Bertaubat dan kembali kepada Allah. Begitu mukmin ya. Kalau salah langsung taubat, kalau salah langsung koreksi diri, kalau salah menjadi bahan evaluasi. Wa min tamami taubatihi, dan diantara kesempurnaan taubatnya, an yahdara ghayatal hadar min dzalika sabab, dia hati-hati dengan puncak kehati-hatian dari sebabnya. Jadi kalau tahu lewat sini bisa tergelincir, maka dia hindari jalan itu, atau dia lebih hati-hati lagi jangan melakukan kesalahan, ya, salah menginjak atau lain sebagainya ya. Pokoknya sebab yang dia tahu itu menggelincirkan, dia hindari. Alladzi auqa'ahu fiddam, yang menjerumuskannya ke dalam dosa. Kalau dia dekat dengan seseorang maka dia akan ghibah, maka dia hindari dekat dengan orang itu. Kalau dia berkumpul dengan sekelompok orang, dia akan melakukan suatu tindakan maksiat, dia hindari untuk berkumpul dengan kelompok itu. Kahaliman adkhala yadahu fi juhrin, seperti keadaan orang yang memasukkan tangannya ke dalam suatu lubang, faladaghathu hayyatun, kemudian disengat oleh ular. Fainahu ba'da dzalika la yakadu yudkhilu yadahu fi dzalikal juhur, maka dia setelah itu hampir-hampir tidak akan pernah lagi memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Itu karena apa? Tahu resikonya disengat, sakit, digigit. Lima asabahu fihi awwala marrah, sebagaimana karena apa? Karena dia ditimpa oleh sengat ular itu di pertama kalinya. Wa kama annal imana yahmilu sahibahu ala fi'li ta'ati, dan sebagaimana iman itu bisa membawa pelakunya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, memotivasi kepadanya dan membuat sedih lifawatiha, karena terluput dari ketaatan itu, ya,
Itulah iman. Orang beriman tuh sedih ketika enggak sholat malam misalnya. Walaupun tidak wajib, tapi dia merasa sedih ketika tidak melakukan wiridnya. Fakadzalika yazjuruhu an muqarrafati sayyiati. Demikian juga iman akan menghardiknya, ya, menegurnya dari melakukan keburukan-keburukan. Wa in waqa'at, seandainya terjadi, badarolin nuzu'i anha, dia bersegera untuk mencabut diri darinya. Walam ya'ud ila mithli ma waqa'a min, dan dia tidak kembali kepada yang semisal dari apa yang dia terjatuh darinya, nggak akan mengulangi lagi. Wa fi hadzal hadits, dan dalam hadis ini terdapat al-hathu 'alal hazmi wal kaisi fi jamil umuri, motivasi untuk cerdas, ya, dalam segenap urusan. Jadi menggunakan akal, berpikir cerdas. Wa min lawazimi dzalika, dan diantara konsekuensi dari kecerdasan itu, ta'aruful asbab an-nafi'a liyaquma biha, mengetahui sebab-sebab yang yang bermanfaat, ya, mengetahui atau mempelajari sebab-sebab yang bermanfaat agar dia bisa lakukan. Wal asbab ad-dharra, dan dia juga mengetahui sebab-sebab yang membahayakan, liyatajannabaha, untuk menjauhinya, menghindarinya. Itu namanya orang cerdas, ya. Orang cerdas itu apa? Hidupnya mencari manfaat dan menghindari mudarat. Kalau orang hidupnya mencari mudarat, itu orang yang tidak cerdas, ya. Wa yadullu 'alal hathi 'ala tajannubi asbabir riyabi, dan menunjukkan kepada motivasi untuk menjauhi sebab-sebab kecurigaan, allati yukhsha min muqarrabatiha al-wuqu' fi syarri, sebab-sebab yang mencurigakan atau sebab-sebab yang mengkhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan darinya akan terjerumus ke dalam keburukan. Jadi sebab-sebabnya sudah dijauhi, menjauhi sebab-sebab zina misalnya, menjauhi sebab-sebab riba dan lain sebagainya. Wa ala anna ad-dara'i mu'tabarah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa yang namanya sarana itu dinilai, sarana itu diperhatikan, dihargai, ya, diperhatikanlah. Faqad haddarallahu al-mu'minin, Allah telah memperingatkan kaum mukminin, minal audi ila ma zayyanahu asyaiton, kembali kepada apa yang dihiasi oleh setan, minal wuqu'i fil ma'asi, berupa terjerumus ke dalam maksiat-maksiat. Jadi jangan sampai kembali lagi. Kelihatannya indah karena dihiasi oleh setan. Allah berfirman, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah menasihati kalian agar kalian jangan kembali kepada yang semisalnya selama-lamanya, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian masih beriman. Walihada, oleh karena itu, man dzaqa syarra, siapa yang merasakan keburukan, minat ta'ibina, dari orang-orang yang bertaubat, takunu karahatuhu lahu a'zam, maka kebenciannya kepada keburukan itu lebih besar daripada yang tidak pernah merasakan keburukan itu. Seperti kebencian orang terhadap rokok, yang sudah merasakan rokok membuat dia kanker, ya, kantong kering, enggak, sakit kanker betulan. Itu bencinya ke rokok pasti lebih besar dibanding orang yang belum merasakan kanker. Kemudian wa tahdhiruhu wa hadaruhu anhu ablag, kemudian memperingatkannya, ya, orang lain diperingatkan darinya, atau kehati-hatiannya dari keburukan itu lebih kuat, lebih mendalam.
li'annahu 'arafa bitajribati atharahu al-qabihah, karena dia sudah tahu dengan uji coba, sudah mencoba sendiri ya, dampak buruknya yang bahaya, yang buruk, dampak-dampaknya yang buruk. Dan di dalam hadis ini al-inabatu minallah, terdapat apa? Anjuran untuk kembali kepada Allah. Jadi agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama, caranya apa? Kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wal ajalatu minasyaiton, juga terdapat apa? Salah, bukan inabah, salah baca. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, ini hadis Nabi yang lain. Ada hadis Nabi yang lain menyatakan al-anatu minallah. Kok inabah, salah baca. Al-anatu itu apa? Ketenangan ya, ketenangan itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, dan terburu-buru itu dari setan. Wala halima illa dzu athratin, dan tidak akan menjadi orang yang halim kecuali orang yang pernah tergelincir. Wala hakima illa dzu tajribatin, dan tidak akan bijaksana kecuali orang yang memiliki uji coba, pernah mencoba. Dia akan lebih bijaksana dibanding orang yang belum tahu. Wallahu a'lam. Tapi kalau masalah mencoba maksiat nggak boleh dicoba ya. Saya mau coba dulu biar saya bijaksana, enggak. Ya. Cuma ini sebuah kenyataan bahwa orang kalau pernah tahu dampak buruk dari sebuah maksiat, dia akan lebih apa? Dia akan lebih kuat dalam membenci maksiat itu dibanding dengan orang yang belum tahu akibat buruknya. Jadi yang dibawakan oleh mu'alif ini dua hadis sebenarnya dicampur, digabung. Yang pertama hadis riwayat At-Tirmidzi semua ya, yaitu sampai pada kata al-ajalatu minasyaiton, itu satu hadis. Kemudian yang wala halima illadu athratin wala hakima illadu tajribatin, ini hadis yang lain. Berikutnya hadis yang ke-70 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la aqla kat tadbir, tidak ada akal seperti pengelolaan. Wala wara'a kal kaffi, dan tidak ada wara' yang seperti menahan diri. Wala hasaba ka husnil khuluqi, dan tidak ada pencarian pahala seperti bagusnya akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Qala As-Sidi rahimahullah, hada al-hadits istamala ala thalathati jumal. Hadis ini mengandung 3 kalimat. Setiap masing-masing darinya di bawahnya ada ilmu yang agung. Kalimat yang pertama, fahiya fi bayanil akal, yaitu tentang penjelasan akal. Penjelasan tentang akal ya. Wa atharuhu wa alamatihi, dampak dari akal dan juga tanda-tanda orang yang berakal. Final akla al-mamduh, sungguhnya akal yang terpuji di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wa quwwatun wa nikmatun, dia adalah kekuatan dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Yaqilu biha al-asya, sehingga dia bisa memahami perkara-perkara yang bermanfaat. Wal uluma wal ma'arifa, dan mengetahui ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan. Wa yata'aqqalu biha, dia berakal dengannya ya, bernalar dengannya. Wa yamtani'u minal umuri dharati al qabihati, dan dia pun akan tercegah dari perkara-perkara yang membahayakan dan buruk. Fahuwa daruriyun lil insan, dan dia sangat darurat bagi manusia. Manusia itu butuh yang seperti ini ya.
La aqla katadbir, tidak ada akal seperti pengaturan. Jadi akal itu harus bisa mengatur, mengelola. Fahuwa daruriyun lil insan, jadi dia sangat darurat bagi setiap orang. La yastahni anhu fi kulli ahwali. Dia tidak bisa mencukupkan diri darinya, artinya enggak butuh kepadanya dalam setiap keadaan hidupnya, ya, baik urusan agama maupun duniawiyah, urusan dunia. Kita butuh kepada apa? Kepada akal yang mengelola atau mengatur, menata hidup kita. Id bihi ya'rifun nafi' wat tariqa ilaih, karena dengan akal orang bisa mengetahui yang bermanfaat dan jalan menuju kepadanya. Wa ya'rifu dara wa kaifiyata as-salamati minha, dan mengetahui bahaya serta cara selamat darinya. Wal aqlu yu'rafu bi atharihi, dan akal itu bisa diketahui dengan dampaknya, ya, pengaruhnya, akibatnya. Jadi kalau kita lihat ada orang suka melakukan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang mudarat, berarti dia punya akal. Berarti dia memakai akalnya, ya. Dia berakal. Kalau berotak, ya, semua manusia berotak, tapi belum tentu berakal. Fa bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, maka Nabi menjelaskan dalam hadis ini atharahu at-thayyibah, dampak dari akal yang bagus. Faqala, beliau mengatakan la aqla katadbiri. Jadi pengelolaan, pengaturan, manajemen itu bagian dari akal. Kalau orang enggak punya manajemen dalam hidupnya, itu apa? Enggak berakal. Tadbiril abdi li umuri dinihi wa li umuri dunyahu. Jadi pengaturan hamba terhadap urusan agamanya atau urusan dunianya sendiri minimal. Jadi ngatur sendiri sebelum ngatur orang lain. Yang bisa ngatur dirinya sendiri berarti dia punya akal. Yang nggak bisa ngatur dirinya, dia ngikuti hawa nafsu, ya, dia tidak berakal. Fatadbiruhu li umuri dinihi, pengaturannya terhadap perkara-perkara agamanya, an yas'a fi ta'arrufi as-siratil mustaqim, yaitu dia berusaha untuk mengetahui siratal mustaqim, belajar seperti apa siratal mustaqim. Wa makana alaihi nabi, dan apa yang nabi berada di atasnya berupa manhaj, ya, ajaran beliau nabi yang mulia, berupa akhlak, petunjuk, samt, karakter. Tsumma yas'a fi sulukihi, kemudian dia berusaha untuk menempuhnya bihalati al-munaddamah, dengan keadaan yang rapi. Seperti kata Nabi SAW, ista'inu bil ghadwati war rauhati, minta bantuanlah dengan waktu pagi dan waktu petang, wa syai'in minal duljati, dan sebagian dari awal malam, wal qasda al qasda tablughu, sederhana kalian akan sampai. Jadi jangan buru-buru, jangan dipaksa, ya, kalau capek istirahat, itu namanya qasda, pertengahan, ya, moderat kalian akan sampai. Sebaik-baik urusan itu pertengahannya, ya, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Wa qad taqaddama syarhu hadzal hadits, telah berlalu penjabaran hadis ini. Wa bayanu tariq alladhi arsyada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjelaskan jalan, ya, penjelasan jalan yang Nabi bimbing kepadanya sallallahu alaihi wasallam, wa annaha tariqun sahlatun, dan dia itu adalah jalan yang mudah, tusilu ilallah, mengantarkan kepada Allah, wa ila dari karamatihi, dan kepada negeri kemuliaannya dengan mudah dan nyaman. Wa nahala tufawwitu 'alal 'abdi, dan dia itu tidak terluput atas hamba min rahatihi, dari kenyamanannya, istirahatnya, wa umurihi ad-dunyawiyah syai'an, dan urusannya dunia sedikit pun.
Bal yatamakkanu al-'abdu ma'aha, bahkan hamba bisa melakukannya ya, mapan dengannya bersamanya ala tahsilil maslahataini, untuk menghasilkan dua kemaslahatan kebaikan, wal fauzu bisa'adataini, dan menang dengan dua kebahagiaan, wal hayati thayyibati, dan kehidupan yang indah. Famata dabbara ahwalahu, maka kapan seorang hamba mengatur keadaannya dalam urusan dunia, bihadal mizani syar'i, dengan timbangan syariat ini, faqad kammala dinahu wa aqlahu, sungguh dia telah menyempurnakan agama dan akalnya. Li'anal matluba minal aqal, karena yang dituntut dari akal, an yusila sahibahu, yaitu mengantarkan pelakunya, an yusila sahibahu ilal awaqibil hamidah, yang mengantarkan pelakunya kepada akibat-akibat yang terpuji. Jadi yang dituntut dari akal adalah mengantarkan pelakunya kepada akibat yang terpuji, min aqrabi tariqin wa aisarihi, dari jalan yang paling dekat dan paling mudah. Itulah fungsi akal ya. Kalau orang yang enggak punya akal itu mungkin menuju kebaikan, tapi caranya nggak jelas, ngalor ngidul, nggak ketemu, sulit ya, tidak menemukan cara yang mudah karena tidak menggunakan akal atau kurang berakal. Maka akal itu fungsinya memudahkan hidup ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya orang yang berakal itu ibadahnya sederhana tapi pahalanya bisa berkali-kali lipat. Berbeda dengan orang yang ibadahnya hanya pakai otot ya, bukan pakai akal. Pakai okol bukan pakai akal, itu biasanya hasilnya sedikit. Makanya sholatnya kita dengan sholatnya ulama itu pahalanya beda ya, karena ulama itu dalam sholatnya ada ibadah-ibadah batin yang banyak dengan ilmunya, dengan akalnya. Sementara kita kadang-kadang sholatnya pun nggak pakai akal gitu, nggak sadar tiba-tiba salam gitu. Nah itu yang begitu tentu jauh kualitasnya dibanding orang yang berakal. Wa matadbirul ma'ash, adapun pengaturan penghidupan di dunia, fainal aqila yas'a fi talabi rizq, karena maka orang yang berakal dia berusaha untuk mencari rizki, bima yattadihu lahu, dengan apa yang jelas baginya, annahu anfa, bahwasanya dia lebih bermanfaat baginya, wa ajda, dan lebih menguntungkan, lebih ada faedahnya, fi husuli maksudi, dalam menghasilkan maksudnya. Ya, misalnya ada dua pekerjaan, yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Mungkin yang lebih berat memang hasilnya lebih banyak, gajinya, upahnya lebih banyak, tapi dia melihat yang lebih bermanfaat, yang lebih ringan. Kenapa? Karena dia ingin selain menghasilkan uang, ingin menghasilkan pahala juga. Maksudnya ingin belajar, dia ingin sholat, dia ingin ibadah. Kalau udah kecapean untuk kerja, bisa jadi malas belajar, dan kalau malas belajar otomatis amalnya banyak yang keliru dan sebagainya. Jadi rugi ya, kerugian. Orang dapat keuntungan dunia, gajinya besar, tapi rugi akhiratnya. Karena siapapun yang lebih mengutamakan dunia pasti akan mengorbankan akhiratnya, dan siapa yang mengutamakan akhirat pasti akan mengorbankan dunianya, dan itu tidak masalah ya. Dunia memang harus dikorbankan. Dunia itu memang modal ya, Allah memberi modal kita dunia untuk mengejar akhirat. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian wala yatakhabbatu fil asbab, dan dia tidak serampangan di dalam sebab-sebab, khabta ashwa ya, artinya sembarangan ngawur. Wala yaqarru lahu qaror, tidak punya ketetapan yang pasti. Bal idza ra'a sababan, bahkan kalau dia melihat sebab, fatalahu baba rizkin, maka futihalahu babu rizkin, maka dibuka baginya pintu rizki. Fal yalzamhu, maka hendaknya dia menekuninya. Wal yusabir alaihi, dan tegar padanya, teguh padanya. Wal yujmil fitolab, dan dia memperbagus dalam mencari rizki.
hanya mencari yang halal, yang thayyib. Fa fi hadza barakah mujarrabah. Di sini terdapat keberkahan yang telah teruji. Tsumma yudabbiru tadbiron. Kemudian dia mengatur pengaturan akhir yang lain, bahwa tadbir fi tasrif wal infaq, yaitu pengelolaan manajemen dalam masalah penyaluran harta dan infak, membelanjakan harta. Fala yunfiqu fi turukin muharramah, maka dia tidak berinfak di jalan yang haram, jalan-jalan yang haram. Infak itu artinya mengeluarkan harta ya. Infak itu enggak selalu baik. Yang mengeluarkan harta itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini infak untuk jalan yang haram, jalan-jalan yang haram. Ini tentu saja tidak boleh. Au turukin ghairi nafi'ah, atau jalan yang enggak ada manfaatnya walaupun tidak haram. Au yasrifu fin nafaqat au yusrifu fin nafaqat, atau dia terlalu boros dalam membelanjakan hartanya. Al-mubahah, walaupun itu mubah tapi jangan boros. Au yuqtir, atau terlalu pelit juga tidak boleh. Kemudian wa mizanu dzalika qauluhu ta'ala, timbangannya adalah firman Allah Ta'ala dalam memuji al-akhyar, orang-orang pilihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, yaitu orang yang apabila berinfak tidak boros, tidak berlebihan. Walam yakturu, dan tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, maka infaknya itu diantara itu tegak, antara boros dan pelit. Fausnu tadbir fi kasbil arzak, maka bagusnya pengelolaan dalam meraih rezeki. Wa husni tadbir fil infak, dan bagusnya pengelolaan dalam berinfak. Wa tasrif, pembelanjaan. Wal hifd, dan penjagaan. Wa tawabi'u dzalik, dan hal-hal yang mengikutinya. Dalilun ala kamali aqlil insan wa razanatihi, maka ini menjadi bukti akan kesempurnaan akal manusia dan kecerdasannya. Jadi kemampuan mengelola, kemampuan memanage sesuatu ya dalam meraih rezeki misalnya, maka ini apa? Bukti akan kesempurnaan akal seseorang dan kecerdasannya. Wa diddu dzalika dalilun ala nuqsani aqlihi wa inhirafi lubbihi, dan lawan dari itu adalah bukti atas kekurangan akalnya. Kalau nggak bisa memanage dengan baik, berarti akalnya apa? Nakis, banyak kekurangan. Kemudian wanhirafu lubbihi, dan juga penyimpangan pikirannya. Kemudian kalimat yang kedua adalah sabda Nabi SAW, la wara'a kal kafi, tidak ada warok seperti menahan diri. Fada haddun jami'un lil wara', maka ini batasan yang mencakup untuk segala warok, kehati-hatian. Bayan Nabi SAW, Nabi menjelaskan anal wara'a al hakikiyah, bahwa warok yang hakiki walladhi yakufu nafsahu, dialah yang menahan dirinya, wa qalbahu, dan hatinya, wa lisanahu, dan lisannya, dan seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan berbahaya, diharamkan kemudian berbahaya. Jadi segala yang berbahaya pasti akan dihindari oleh orang-orang yang berakal. Jangankan orang berakal ya, hewan yang enggak berakal saja begitu ya. Sesuatu yang berbahaya akan dihindari. Ya, misalnya semut melihat air, dia akan menghindar. Itu yang tidak berakal saja bisa menghindari atau menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Faqulu ma qalahu ahlul ilm, maka semua yang dikatakan oleh ahli ilmu fi tafsiril wara', tentang penafsiran wara', fainahu yarji'u ila hadha tafsir al-wadi al-jami', maka dia akan kembali kepada tafsir yang jelas dan mencakup ini. Jadi tafsir dari Nabi tentang warok ini yang paling bagus ya. La wara'a kal kafi, tidak ada warok seperti menahan diri. Jadi warok itu hakikatnya menahan diri dari segala yang membahayakan.
Faman hafidha qalbahu 'anis syukuki, siapa yang menjaga hatinya dari keraguan. Jadi menjaga hati dari keraguan berarti apa? Belajar dengan ilmu. Kalau orang punya ilmu nggak ragu. Kalau orang nggak belajar berarti dia tidak menjaga diri dari keraguan. Wasyahwat, dan juga syahwat. Kalau keraguan itu syubhat. Kemudian syahwat juga al-muharramah yang diharamkan. Wal ghil, kemudian kebencian, wal hikd, dendam, wasairi masawi il akhlaki, dan semua keburukan-keburukan akhlak. Wa hafidha lisanahu 'anil ghibati, dan dia menjaga lisannya dari ghibah, wan namimah, wal kadhib, wasyatm, wa kulli kalamin muharramin, dan setiap perkataan yang haram. Wa hafidha farjahu, kemudian juga menjaga kemaluannya. Wa basarahu, matanya dari yang haram. Wa hafidha batnahu an aklil haram, dia juga menjaga perutnya dari memakan yang haram. Wa jawarihahu an kasbil athami, dan menjaga anggota badannya dari melakukan dosa, dari meraih dosa-dosa. Fahada huwa al-wara' al-haqiqatan, inilah dia wara' secara hakiki. Wa man dayya'a syai'an min dzalik, dan siapa yang menyanyiakan sedikit dari itu, sebagian dari itu, naqasa min wara'ihi biqadri dzalik, berarti berkurang dari kewara'annya sesuai kadar yang disia-siakan tadi. Wa lihadza qala Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam berkata, al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu artinya meninggalkan apa saja, apapun yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Jadi sekiranya ada bahaya di akhirat, tinggalkan. Kerja di tempat kok korupsi semua, jangan-jangan di akhirat dihisap ya, karena kategori tidak mengingkari orang korupsi. Nah, itu ditinggalkan. Meninggalkan segala hal yang bisa menyebabkan kerugian atau bahaya di akhirat. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasaba wala hasaba ka husnil khuluqi, tidak ada mencari pahala seperti akhlak yang bagus. Wa dzalika anal hasab martabatun aliyatun indal khalq, karena hasab ini adalah tingkatan yang tinggi yang ada pada makhluk. Wa sahibul hasab lahu i'tibar, orang yang memiliki hasab ini kedudukan berarti ya. Iya. Du hasabin, punya kedudukan. Wa sahibul hasab, dan orang yang memiliki kedudukan, lahu i'tibar, dia memiliki tinjauan atau penilaian. Wa syarafun biasa bidalik, dan dia memiliki kemuliaan sesuai dengan itu. Wa huwa nau'an, dan itu ada dua macam. Hasabun yata'allaqu bin nasabil insani wa syarafi baitihi, adalah hisab yang berkaitan atau hasab yang berkaitan dengan nasab seseorang dan kemuliaan, wa syarafi baitihi, dan kemuliaan rumahnya. Wa hadha inama mudiha li'annahu madinatu an yakuna sahibuhu amilan bi muqtada hasabihi, dan jenis ini dia hanyalah menjadi pujian karena dia madinatu, persangkaan, an yakuna sahibuhu amilan, yaitu pelakunya beramal. Mutarafi'an anid danaya, dan tinggi dari kerendahan. Mutahallian bil makarim, berhias dengan kemuliaan-kemuliaan. Fahuwa maksudun li ghairihi, berarti dia diinginkan karena yang lainnya. Wa manau tsani, adapun jenis yang kedua,
Fawal hasabu al-hakiki, yaitu hasab yang hakiki, alladhi huwa wasfun lil abdi, di mana dia menjadi sifat bagi hamba, wa jamalun lahu wa zinatun, kecantikan baginya dan perhiasan. Wa khairu fid dunya walidaini, wa khairun fid dunya walidaini. Ya, wadin, bukan wali. Yang mengandung apa? Helm yang luas. Helm itu tidak mudah marah. Was-sabr wal afu, dan kesabaran serta memaafkan. Was-sabri wal afwi. Wa badril ma'rufi wal ihsani, dan memberikan kebaikan serta ihsan. Memberikan yang ma'ruf. Wahtimalil isaati wal ada, dan menanggung pemburukan dan gangguan, menanggung keburukan dari pihak lain dan gangguan. Wa mukhalafati tabaqatin nasi bi khuluqin hasan, dan menyelisih tingkatan manusia. Mukhalaqatihi, dan upaya akhlaknya, tabaqatin nasi bi khuluqin hasan, berbagai tingkatan atau tipe manusia dengan akhlak yang baik. Pokoknya dengan siapapun, manusia level apapun atau kasta apapun, dia berbuat baik atau berakhlak baik. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu mau maka katakan. Husnul khuluq nau'an, akhlak yang bagus itu ada dua macam. Husnul khuluq ma'allah, yang pertama akhlak baik, akhlak bagus bersama Allah, yaitu berkaitan dengan hukum-hukumnya yang syar'i dan qadari, dengan ridho dan taslim li hukmihi, ya, ridho dan menerima hukumnya dan patuh terhadap syariatnya dengan penuh ketenangan dan ridho, dan bersyukur kepada Allah ala ma an'ama bihi, atas apa yang Allah berikan nikmat dengannya. Minal amri wa taufiqi, berupa perintah dan taufik. Wasabru ala aqdarihi al-mu'lima, dan sabar atas takdir-takdirnya yang menyakitkan, dan ridho kepadanya. Ini tingkatan berikutnya, ya. Kemudian wa husnul khuluq mal khalqi, bagusnya akhlak bersama makhluk. Badrun nada, yang pertama adalah mengorbankan kebaikan, memberikan kebaikan, siap berkorban bahkan untuk kebaikan orang lain. Itu akhlak baik dengan makhluk. Wahtimalul ada, menanggung derita. Jadi kalau diganggu orang lain ditanggung, disabari, tidak harus dibalas. Jadi dia kuat menanggung apa? Derita. Wakaful ada, dan menahan diri dari gangguan. Jadi menanggung gangguan dan menahan diri dari gangguan. Jadi yang kedua tadi diganggu tapi dia tahan, tegar, sabar. Yang kedua sabar untuk tidak mengganggu, jadi menahan diri dari mengganggu orang lain. Inilah akhlak yang mulia. Akhlak mulia terkumpul dalam 3 kalimat ini. Terus ada juga yang menambahkan wa talaqatul wajah yang ceria. Wajah ceria itu bagian dari badrun nada, ya, memberikan kebaikan, apapun bentuknya kebaikan itu. Makanya kalau nggak bisa bagi-bagi duit, ya, karena bukan caleg, ya, maka apa? Bagi-bagi senyum. Bagi-bagi senyum, ya, talaqatul wajh itu akhlak mulia. Bagi-bagi senyum ternyata apa? Ada pahalanya. Maka orang yang rajin senyum pahalanya paling banyak insyaallah, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya. Itu nggak ada pahalanya, malah dicurigai. Kata Allah Ta'ala,
khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sikap pemaaf dan suruh orang lain berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bertindak tanpa ilmu, itu jahil. Itu resep dari Al-Qur'an ya, memaafkan, menyuruh yang baik dan berpaling dari orang jahil. Jadi nggak usah dihiraukan, nggak usah dibalas. Ada orang jahil mencaci kita balas mencaci dia, akhirnya sulit dibedakan mana yang jahil. Ada orang gila mencaci kita balas mencaci dia, sulit dibedakan siapa yang waras itu. Gila semua kayaknya. Kemudian wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Fa innal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka seakan-akan dia menjadi teman yang sangat hangat, sangat dekat. Gara-gara apa? Membalas dengan yang lebih baik. Ini Islam nih, ajarannya Masya Allah luar biasa. Kalau kita diperlakukan buruk oleh orang, bahkan mungkin oleh bawahan kita, kalau punya bawahan, tapi kita tetap membalas dengan kebaikan, maka yang tadinya memusuhi kita akan menjadi teman yang sangat setia, waliyun hamim. Tapi kalaupun nggak dapat di dunia, tidak masalah, memaafkan, membalas dengan kebaikan, itu pasti ada pahalanya di akhirat. Jangan terlalu menunggu pahala dunia ya. Nah, pahala dunia itu tidak seberapa dibanding dengan akhirat. Wa may yulaqaha, tidaklah menerima itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidaklah menjumpainya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Faman qama bi husnil khuluqi, siapa yang melakukan husnul khuluq bersama Allah dan bersama makhluk, faqad nal khaira wal falah, itu artinya dialah orang yang meraih kebaikan dan kesuksesan. Orang sukses adalah orang yang berakhlak, beradab ya, bukan orang yang arogan, orang yang diktator, orang yang sombong, orang yang dolim ya. Itu orang-orang yang walaupun di dunia kayaknya makmur ya, bisa menindas orang lain gitu, merasa kuat, sejatinya hatinya tetap tidak bahagia ya. Sebelum masuk neraka, di dunia pun udah sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.